Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, ketemu lagi kita di channel saya Cinta Sunnah. Bahwasannya di balik sunnah ada kejayaan. Siapakah manusia yang pernah pergi ke ruang angkasa? Dan siapakah di antara manusia yang pernah pergi melihat surga? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Sebenarnya ada orang yang telah melihat surga itu daripada penduduk dunia ini selain dari Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama adalah Nabi Idris dan yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Idris alaihissalam demikian diceritakan di antara keturunan Nabi Adam alaihissalam yang terdekat. Yang menjadi nabi sesudah beliau ialah Nabi Sis. Dan yang kedua adalah Nabi Idris alaihissalam. Tiap-tiap nabi tugasnya ialah menyuruh umatnya supaya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi biasanya anjuran yang tidak dituruti dan lalu timbullah pertentangan dan permusuhan terhadap nabi itu. Dapat dikatakan bahwa menjadi seorang nabi pasti dimusuhi oleh umatnya. Demikian juga kiranya Nabi Idris alaihissalam. Maka untuk menenangkan dirinya, Nabi Idris alaihissalam menghindar dari gangguan kaumnya. Lalu pergilah Nabi Idris alaihissalam keluar kota setiap pagi seorang diri untuk beribadah di tempat yang sunyi. Di tempat peribadatannya sampai petang baru beliau kembali. Demikian dilakukannya setiap hari. Pada suatu hari, tatkala beliau sedang pergi menuju tempat peribadatannya, beliau bertemu seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dan selalu berjalan membuntutinya dari belakang. Jika Nabi Idris alaihissalam berhenti, ia pun lalu berhenti. Dan jika Nabi Idris alaihissalam berjalan, ia pun turut berjalan lagi. Begitulah akhirnya Nabi Idris alaihissalam menaruh curiga kepada lelaki itu. Apakah maksud orang itu? Lalu beliau pun bertanya, "Maaf saudara, saya akan bertanya, siapakah sebenarnya Anda ini? Dan apakah gerangan maksud Anda? Jika saya berjalan, Anda turut membuntuti saya dari belakang, dan jika saya berhenti, Anda lalu berhenti pula." "Sebenarnya," kata orang itu, "saya ingin berkawan dengan Anda." Kata Nabi Idris alaihissalam, "Kalau begitu, maksud Anda, saya berterima kasih dan saya terima dengan senang hati. Dan siapakah sebenarnya Anda ini?" "Saya sebenarnya adalah malaikat maut." Dengan kaget, Nabi Idris alaihissalam bertanya, "Hendak mengambil nyawa sayakah Anda ini?" Kata malaikat maut, "Tidak, saya tidak bermaksud untuk mengambil nyawa Anda. Dan kedatangan saya ini semata-mata untuk berteman dengan Anda." Kata Nabi Idris alaihissalam, "Jika demikian, marilah kita lanjutkan perjalanan ini menuju tempat peribadatan saya." Demikianlah Nabi Idris alaihissalam bersahabat dengan malaikat maut dan mereka duduk beribadat setiap hari. Pada suatu ketika, dengan tidak disangka-sangka, Nabi Idris alaihissalam berkata kepada rekannya, yaitu malaikat maut, "Ya malaikat maut, ada maksud saya yang saya harap, cuman Anda lah yang menyampaikan maksud saya ini." Kata malaikat maut, "Baiklah, cobalah saja, ceritakan barangkali saya dapat menolongnya." Kata Nabi Idris, "Saya ingin tahu bagaimana rasanya dicabut nyawa. Itulah permintaan saya." Kata malaikat maut, "Memang tugas dan kewajiban saya demikian. Akan tetapi untuk mencabut nyawa Anda sekarang ini saya tidak berani, karena belum sampai waktunya. Saya merasa heran, orang lain merasa takut akan mati, dan mengapa Anda malah memintanya?" Kata Nabi Idris, "Buat saya tidak soal kapan saja manusia bisa mati, dan yang saya minta cuma ingin tahu bagaimana rasanya mati itu." Kemudian malaikat maut itu sujud ke kehadirat ilahi. Selesai itu, lalu Nabi Idris alaihissalam disuruh berbaring. Kemudian dicabutlah nyawanya perlahan-lahan. Lalu matilah Nabi Idris ketika itu tidak berkutik lagi. Setelah itu turunlah beberapa malaikat dari langit dan berkata,
"Hai malaikat maut, mengapa Anda cabut nyawanya? Padahal ini bukan waktunya." Kata malaikat maut, "Ini hanya untuk sebentar saja, dan ini pun adalah untuk menuruti kehendak Nabi Idris alaihissalam dan seizin Allah Subhanahu wa taala." Lalu kembalilah malaikat-malaikat itu ke langit. Beberapa saat kemudian, nyawa Nabi Idris alaihissalam dimasukkan kembali ke dalam tubuhnya, dan setelah nyawanya masuk lagi sebagaimana aslinya, beliau lalu hidup kembali, lalu bangun, duduk sambil menggeleng-gelengkan kepala. "Ah, malaikat maut, demikianlah kiranya rasanya maut. Jika saya akan mati, saya tidak akan kaget lagi." Beginikah caranya Anda mencabut nyawa manusia? Apakah semuanya demikian rasanya orang yang dicabut nyawanya? Kata malaikat maut, "Tidak semuanya dan tidak sama. Itu tergantung kepada keadaan orang itu kelak. Dan ini adalah yang seringan-ringannya. Bagaimana Anda rasakan, Nabi Idris, pada ketika keluar nyawamu?" Jawab Nabi Idris alaihissalam, "Bukan main rasanya. Seluruh kulit tubuh rasa seperti diseset, seperti orang yang menguliti kulit kambing. Dan pada nyawa keluar berbarengan dengan itu, saya lihat seolah-olah binatang-binatang di langit jatuh berhamburan ke bumi, dan serasa langit runtuh menimpa bumi, dan saya tertimbun di dalamnya. Begitulah perasaan saya di saat itu." Di kesempatan yang lain, Nabi Idris alaihissalam berkata kepada malaikat maut, "Ya kawan, dapatkah kiranya Anda mengajak saya untuk naik ke langit untuk melihat neraka?" Kata malaikat maut, "Oh Idris, ada pula lagi permintaan Anda yang aneh-aneh. Dulu Anda ingin dicabut nyawa, tegasnya ingin mati, sedangkan orang lain takut akan mati, dan sekarang ingin ke neraka pula." Kata Nabi Idris alaihissalam, "Kalau memang Anda betul mengakui kawan kepada saya kira tidak keberatan untuk menyampaikan keinginan saya ini. Cobalah untuk memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala." Malaikat itu pun sujud ke kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selesai sujud, malaikat itu berkata, "Permohonan Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari ikutlah saya." Nabi Idris alaihissalam dibawa oleh malaikat maut pergi melihat neraka. Ketika keduanya sampai di neraka, keduanya disambut oleh malaikat Malik Zabaniyah. Lalu malaikat maut menceritakan apa maksud kedatangan keduanya ke neraka. Lalu dibukakanlah pintu, dilihatnya oleh Nabi Idris akan terompah dari besi, dan terompah itu disuruh dipakaikan orang-orang yang akan disiksa di situ. Kemudian Nabi Idris alaihissalam meminta izin untuk mencoba memakai terompah itu sambil dinyalakan apinya. Setelah terompah itu merah seperti bara, lalu Nabi Idris memasukkan kakinya ke terompah itu. Baru saja diletakkan kakinya beberapa menit saja, Nabi Idris alaihissalam berteriak karena kepanasan. Lalu buru-buru kakinya diangkat kembali. Rasa panas terompah itu bukan kepalang, bukan buatan, bagaikan meletus otak kepalanya. Kata malaikat itu, "Bagaimanakah rasanya?" Kata Nabi Idris alaihissalam, "Panas sekali, hampir-hampir pecah kepala saya karena panasnya." Setelah itu, Nabi Idris alaihissalam meminta izin dan berterima kasih kepada malaikat penjaga neraka, dan lalu meninggalkan tempat itu. Sungguh hebat dan mengerikan segala macam siksaan orang yang akan ditimpakan kelak kepada orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Kata malaikat maut, "Puaskah Anda, ya Nabi Idris? Marilah kita kembali." Kemudian kata Nabi Idris dengan tiba-tiba, "Tunggulah kawan, ada suatu hal yang saya akan bicarakan." Malaikat maut memandang kepadanya, "Cobalah katakan, satu lagi permintaan saya. Sudah terlanjur saya berada di sini, sudah melihat dari dekat keadaan neraka, maka akan penasaran kiranya hati saya kalau tidak sekalian melihat surga dari dekat." Kata Nabi Idris alaihissalam sambil tersenyum, sehingga malaikat maut turut tersenyum juga sambil berkata, "Anda memang pintar, ada-ada saja permintaan Anda." Kemudian malaikat maut sujud ke kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selesai sujud, lalu malaikat maut berkata, "Marilah Nabi Idris, permohonan Anda telah dikabulkan."
Kemudian keduanya menuju surga. Dan benar saja, beberapa puluh meter dari pintu surga, Nabi Idris telah dapat mencium wangi-wangian surga yang amat harum dan telah dapat mendengar lagu-lagu surga yang amat merdu. Malaikat maut berbincang-bincang sebentar setelah memberikan salam kepada malaikat Ridwan. Keduanya dipersilakan masuk. Alangkah tercengangnya Nabi Idris melihat akan keindahan surga. Kiranya di surga lain daripada di dunia. Gedung-gedung yang bagus dan menara yang tinggi serta sungai-sungai yang besar dan airnya dari madu, susu, dan arak dan sebagainya. Kebun-kebun buah-buahan yang sangat teratur. Pohon-pohon buah yang sangat rindang daunnya dan sangat lebat buahnya. Pohon-pohon anggur, apel, delima, pisang, segala ada di sana. Taman-taman bunga yang sangat indah dan sangat teratur letak pohonnya. Serta kolam air mancur yang menambah takjub mata memandang di sekelilingnya. Harum semerbak bau bunga yang sedang mekar berkembang. Puas Nabi Idris alaihissalam melihat pemandangan yang indah-indah. Lalu Nabi Idris alaihissalam diajak melihat mahligai surga. Nabi Idris terpesona lagi melihat bidadari di surga yang cantik dan tidak bosan-bosan mata memandang dengan pakaian mereka yang luar biasa bagusnya, serta bertabur intan berlian di dadanya dan menambah gairah siapa yang melihatnya. Malaikat maut memperkenalkan kepada mereka bahwa inilah seorang daripada Nabi Allah yang masih hidup di dunia untuk melihat keadaan surga. Nabi Idris dipersilakan duduk di kursi yang sangat indah dan sangat empuk dan di lantai dihampari permadani yang sangat indah. Tidak lama kemudian datanglah bidadari pelayan surga membawa nampan berisi makanan dan buah-buahan yang beraneka ragam rupanya dan dihidangkan minuman-minuman yang sangat lezat cita rasanya dan tidak memabukkan. Bukan main lezat dan nikmat rasanya makanan dan buah-buahan sehingga sukar untuk Nabi Idris alaihissalam mengatakan. Berbarengan Nabi Idris menikmati buah-buahan itu, terdengarlah suara lagu yang sangat merdu. Ketika itu terbesitlah dalam hati Nabi Idris untuk tidak kembali lagi ke dunia. Segan hatinya untuk kembali lagi ke bumi. Dan bagaimanakah akalnya dan apakah alasan ia telah menyusun jawaban-jawabannya. Setelah Nabi Idris alaihissalam puas menikmati makan makanan dan minum minuman lezat, lalu beliau diajak melihat ruangan di bilik-bilik surga. Yang mana di bilik itu ada penghuninya, yaitu bidadari serta inang pengasuhnya. Kemudian setelah itu, lalu Nabi Idris alaihissalam diajak pulang. Maka setelah mereka sudah berada di luar dan sedang menuju jalan pulang, kata Nabi Idris, "Tunggu dulu. Saya melupakan trompa saya yang tertinggal di dalam surga. Tunggu sebentar, saya akan mengambilnya." Kemudian malaikat maut mengiringi Nabi Idris alaihissalam sampai ke pintu dan Nabi Idris lalu masuk ke dalamnya. Lalu setelah di dalam, beliau terus diam, tidak mau keluar lagi, sehingga bidadari merasa heran. Malaikat maut lalu datang menghampiri Nabi Idris dan berkata, "Ya Nabi Idris, marilah kita kembali ke dunia." "Tidak kawan," kata Nabi Idris, "saya segan untuk kembali ke dunia lagi. Benar-benar saya tidak mau keluar dari sini." Semua yang mendengar kata Nabi Idris alaihissalam merasa heran dan merasa kaget. Kata malaikat maut, "Ya Idris, marilah kita kembali. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala murka." Kemudian kata Nabi Idris, "Tahukah anda sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, siapa yang telah masuk surga kekal tidak akan keluar lagi buat selama-lamanya." Saya tahu orang yang telah masuk surga ialah orang-orang yang telah menjalankan perintah Allah dan telah melalui beberapa ujian. Orang yang sudah mati, cobalah pikir, saya sudah melakukan kewajiban, saya sebagai Rasul dan saya telah merasai mati. Kemudian saya telah merasai api neraka dan sekarang saya sudah merasa di surga. Mengapakah saya perlu keluar lagi? Semua malaikat dan bidadari semuanya merasa kagum akan jawaban dari Nabi Idris alaihissalam yang begitu lancar dan tepat, sehingga malaikat maut tidak berdaya dan tidak dapat menjawab lagi. Mereka lalu tidak bisa berkata apa-apa lagi.
Kemudian malaikat maut itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaporkan hal itu. Lalu ia sujud, terdengarlah suara dari hadiratullah, "Ya Idris, memang benar telah kujanjikan bahwa surga itu kusediakan untuk hamba-hambaku yang beramal soleh. Dan memang benar, siapa yang telah masuk ke dalam surga tidak keluar lagi buat selama-lamanya. Tapi ingat wahai Idris, aku telah membuat peraturan dan hukum atau rencana yang tidak akan aku rubah dan telah aku tetapkan dan tidak akan aku cabut kembali. Yang pertama, dibenarkan orang yang masuk surga orang yang taat. Yang kedua, dibenarkan orang itu masuk ke surga setelah yaumil kiamah. Yang ketiga, dibenarkan orang itu masuk ke surga setelah dihisab. Yang keempat, dibenarkan orang itu masuk ke surga setelah bersih dari dosa. Yang kelima, dibenarkan orang itu ke surga setelah umat Muhammad lebih dahulu. Demikianlah antara lain peraturan yang telah aku tetapkan. Oleh karena itu, tidaklah engkau berhak tinggal di surga pada waktu sekarang ini." Mendengar itu, Nabi Idris alaihissalam merasa sedih hati. "Ya Tuhanku, hamba menurut saja akan keputusanmu. Akan tetapi hamba mohon kehadiratmu dan rahmatmu. Hamba merasa enggan kembali ke dunia lagi. Terserah kepada engkau akan menempatkan hamba di mana saja. Hamba akan berbuat ibadah sementara menanti kiamat akan tiba." Akhirnya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Idris alaihissalam tinggal menetap di langit yang keempat. Yang mana ketika Nabi Muhammad SAW Mi'raj diberi kesempatan bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Demikianlah manusia yang pertama kali dari penduduk dunia yang telah pergi ke alam surga, atau telah pergi ke ruang angkasa, dan ia akan turun nanti setelah kiamat. Wallahu a'lam bissawab. Jangan lupa dukung video ini dengan cara klik like, subscribe agar kamu dapat menonton video-video berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.